Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya Yesus.
itu saya minta Tante Syuing berdoa untuk pembukaan. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan saat sore hari ini di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau layakan setiap hati kami umat-Mu yang saat ini datang. Kiranya tidak ada satupun di antara kami Tuhan, oh Tuhan, membawa segala sesuatu dalam hidup ini kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri akan memimpin kami dalam kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami saat sore hari ini. Biarlah saat ini kami membawa hati kami yang rindu ini untuk sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami umat-Mu Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian saat ini dalam ibadah sore ini, baik singer, baik WL maupun tim musik. Biarlah urapan yang baru terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka bawa saat ini, apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya lewat pujian penyembahan ada keubahan yang akan kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah ini membawa perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami lebih hari dalam hidup ini Tuhan lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Lebih hari lagi kami boleh selalu ingat akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Roh Kudus yang akan tolong kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara yang hadir saat ini yang merasakan kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau lambaikan tangan kita. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik suka, duka, kita mau tetap mengiring Yesus. Amin. Haleluya. Gusti
selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu, kita akan naikkan pujian Suka-Sukamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Mungkin saudara lihat saya kok bersaksi selalu ya, tapi perlu saya saksikan. Karena apa? Cintanya Tuhan itu luar biasa ya. Makanya saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan pada saya. Saya ada di toko bertahun-tahunnya. Dan saya pada 5 tahun yang lalu ganti kursi. Kursinya pendek. Ya. Dengan tidak terasa berjalan 4 tahun. Mulai saya merasakan sakit, saudara. Duduk sakit, sakit. Saya tanya Tuhan, apa kira-kira ini ya Tuhan ya? Anak saya bilang, ke dokter Pak. Enggak, saya mau tanya Tuhan dulu, saya bilang gitu. Berkali-kali anak saya bilang gitu, tetap saya ngotot pakai cara Tuhan ya. Tidak dijawab saudara, lama. Saya sakit Tuhan ini. Satu waktu saya di toko. Saya baca di satu ayat di Markus 1:40. Ayat 40. Saya baca di sana di mana seorang sakit kusta datang kepada kaki Tuhan dan dia menyembah di bawah kaki Tuhan. Dia mengatakan, kalau Tuhan mau saya sembuh saat ini. Tuhan jawab apa? Oke. Saya begitu berdiri terus anak buah saya ambilkan kursi satu yang tinggi. Terus yang ini kamu bawa ke pojok sana, suruh tambah kaki. Saya bilang gitu, saya enggak mau beli lagi, ini cocok untuk saya.
Terus saya pakai saudara ya. Benar saudara ya. Gak berapa lama, sehari itu saya enak, gak gelisah saudara ya. Mulai gak gelisah. Terus untuk kedua harinya saya mulai merasakan sembuh. Terus anak saya tanya, Pak gak sakit? Enggak udah sembuh karena apa? Karena kursi, saya bilang. 5 tahun saudara ya, baru dijawab ya. Ya, luar biasa saudara ya. Saya sembuh dengan tidak minum obat saudara ya. Puji Tuhan karena Tuhan baik ya. Dan kedua, saya ingat anak saya Shirley. Hari ini dia berulang tahun, tapi saya lupa saudara. Saya ingat-ingat cari dia, saya catatan saya. Di mana ini ya? Oh, ini hari. Saya bilang gitu. Ini hari Shirley. Tapi saya lupa kalau dia itu lahirnya 40 tahun yang lalu saudara ya. Pagi-pagi saya peluk dia, saya ucapkan selamat ulang tahun, dan saya katakan, kamu umur berapa sekarang Sir? Perkiraan saya 39 ya, tapi blessed saudara ya, 40 saudara ya. Dan saya diberi cucu 2 dari dia. Puji Tuhan karena Tuhan itu baik ya, sampai 40 tahun dia diberi kesehatan, dia diberi pekerjaan, dan dia diberi sesuatu yang terbaik, yaitu 2 anak ya. Dan yang ketiga, anak saya Meli kemarin juga kasih kabar sama saya, Pak, WA sama saya, Pak, ini bayinya sudah pasti bayi karena sudah ada detak jantungnya. Saya katakan sama dia, puji Tuhan, karena apa? Tuhan itu baik. Sesen pun kamu tidak mengeluarkan uang untuk bayi tabung. Dia tertawa saudara ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan luar biasa ya. Dia tertawa karena dia tahu itu adalah impiannya dia dan impian daripada istri saya. Tapi istri saya sudah meninggal ya. Jadi tidak bisa lihat cucunya. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu baik saudara ya. Saya juga ingat dengan firman Tuhan ini. Saya bilang sama Ibu Gembala di sini dan saudara sekalian pada hari Jumat, tolong didoakan. Ya saya Meli tanya, apa didoakan? Iya, saya bilang didoakan, bukan tidak didoakan. Saya ingat juga firman Tuhan tentang kesembuhan kaki saya melalui kata-kata firman Tuhan. Asal Tuhan mau jamah, sembuh pasti. Asal Tuhan jamah, pasti anak saya pasti bisa mempunyai anak ya. Dan tidak lama saudara, kira-kira seminggu ya. Saudara tahu mungkin hari Jumat kita doakan selalu ya. Hari seminggu itu langsung dia bilang positif kalau sekarang Pak. Puji Tuhan, kamu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik ya. Ya, puji Tuhan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Tuhan dan kedua kepada Ibu Gembala beserta seluruh sidang jemaat di tempat ini yang ikut mendoakan saya. Terima kasih, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa ya Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Bu Lili. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Kalau Bapak Chandra menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan untuk Bapak Chandra dan anak-anaknya, saya menyaksikan kemurahan Tuhan untuk ibu saya. Ibu saya usia 76, di mana beliau di rumah sendirian gitu loh. Di rumah sendirian, waktu itu mungkin minggu yang lalu dia lagi bersih-bersih, kepleset, jatuh. Saat jatuh mungkin nyangga dengan tangan, akhirnya tangannya bengkok. Tangannya bengkok begitu pingsan itu sekitar 1 jam kalau nggak salah. Baru tahu jam 4 sore.
jam 4 sore itu pun kebetulan ada ibu-ibu PKK yang melihat ke rumah saya, masuk ke dalam sampai ke dapur. Ibu saya sudah terlentang di dapur dengan kondisi basah kuyup. Dan tangannya ini begitu sadar katanya langsung, karena tangannya bengkok langsung ditarik. Nah akhirnya terus yang sini patah, yang sini sendinya lepas Bapak Ibu. Ya itu karena mungkin usia tua jadi tulangnya rapuh. Tulangnya rapuh. Begitu saya dengar kabar hari Rabu langsung saya jemput, nggak mau. Nggak usah pulang katanya. Nggak usah pulang, aku nggak apa-apa gitu. Tapi perasaan sebagai anak ini nggak enak gitu loh. Akhirnya pagi saya suruh panggilkan perawat, diperiksa, disarankan untuk ke rumah sakit. Habis itu sudah pokoknya sekarang harus berangkat ke Situbondo. Harus Bu, ya bilang gitu kan. Enggak, aku enggak apa-apa gitu. Tapi aduh, ini pasti patah soalnya bengkak sampai dari sini ini bengkak semua Bapak Ibu, sampai ke sini bengkak. Akhirnya hari Kamis saya paksa, pokoknya saya jemput malam ini juga. Kami berangkat jam 7:30 malam, sampai di Situbondo lagi jam 2 malam. Langsung Jumat sore saya bawa ke UGD, langsung masuk, Sabtu pagi operasi. Operasi ada 2 tindakan, jadi pasang pen sama yang sendinya lepas itu dipasang kawat. Pasang kawat. Puji Tuhan waktu jatuh, ininya tidak terbentur, itu sudah merupakan perlindungan Tuhan. Kemurahan Tuhan, ibu saya masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, mungkin diberi kesempatan untuk Tuhan ya. Semoga ibu saya diampuni segala dosanya. Semoga harapan saya pribadi, ibu saya mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Karena saya dengan ibu saya beda. Saya keluar dari Muslim, ya ibu saya sampai saat ini masih Muslim gitu loh. Saya dibawa karena saya dulu ikut Bapak kerja di Papua. Saat di Papua mengalami sesuatu yang mustahil bagi manusia, yang mustahil. Akhirnya ya dari gereja datang menjenguk saya, mendoakan. Akhirnya saya mendapat kesembuhan di sana. Dan terlepas dari pengaruh-pengaruh negatif lah. Saya tidak bisa menceritakan dengan Bapak Ibu secara detail. Jadi ini ya puji Tuhan ibu saya bisa ditangani. Kemarin itu kan ibu saya ada gangguan jantung. Diperiksa, semula itu harus bios total. Ya, karena campur tangan Tuhan mungkin ya. Saat mau dioperasi, diperiksa lagi sama dokter anestesi. Ini enggak usah, jangan bios total. Nanti tambah bahaya gitu. Ada dokter yang baru datang, bios lokal aja, akhirnya dibius tangan aja. Jadi tidak jadi dibius total. Puji Tuhan, ibu saya sekarang masih dalam pemulihan. Ya, terima kasih atas doa dari Bapak Ibu semua, Ibu Gembala yang sudah hadir ke rumah, mendoakan kesembuhan ibu saya. Semoga nantinya mendapat kelancaran dalam pemeriksaan selanjutnya dan mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Puji nama Tuhan. Saudara yakin bahwa Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita? Amin, haleluya. Apapun yang kita doakan, mungkin selama ini banyak doa-doa kita yang masih belum dijawab Tuhan, tapi yakin dan percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktunya Tuhan yang terbaik buat kita. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus tetap selalu setia, selalu terus mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita sampai Tuhan jawab sesuai waktunya Tuhan.
Amin. Puji nama Tuhan, sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan kami hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Yesus mengerti. Yesus mendengar. Amin. Dia yang menjawab doa. Waktunya Tuhan yang punya. Jangan kita ragu, ya. Jangan kita bimbang. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian. Tetap kita juga akan mendoakan beberapa saudara. Tadi saya dengar Bapak Kwang Fu ya, yang sedang akan dijemput untuk berangkat ke gereja, tapi akhirnya jatuh, ya, jatuh dan kondisinya gimana saya kurang tahu. Tadi saya tanya Bapak Vijang, tidak tahu ya, tapi enggak kena kepala, ya semoga baik-baik aja ya. Mungkin nanti atau besok kita akan besuk begitu ya. Tuhan tolong. Kemurahan demi kemurahan Tuhan itu yang kita nantikan, supaya penyertaan Tuhan ada bersama. Ya. Bersyukur kita diberikan kesehatan, semua adalah kasih kemurahan Tuhan. Saya juga mendengar tadi minta bantuan doa untuk hari Minggu, nanti juga Bapak Hendri akan menikmati berkat Tuhan untuk berjalan-jalan ke Israel ya. Ini kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Kita bisa melihat, menikmati pemandangan alam, menikmati kasih kemurahan Tuhan, waktu berikan ya. Saya juga, cucu saya bilang, ayo Bo datang. Saya bilang ya nantilah, kalau kamu ulang tahun, saya alasannya begitu ya, setiap tahun itu saya ya sudah nanti Maret gitu ya, Maret bulan ini nanti akhir bulan ya, juga saya akan tilik cucu ya. Karena apa? Kalau tidak nanti kita itu bisa menyesal gitu loh ya. Waktu yang harusnya untuk keluarga, waktu yang harusnya bisa untuk bersama-sama. Tapi kita katakan enggak perlu itu, enggak usah, sudah sama aja, kapan-kapan aja. Akhirnya nyesel, benar bisa menyesal ya. Begitu ya. Setiap kali kalau saya ke Jakarta, waktu itu terakhir ya, kami mau pergi, Om Andre sudah pesan tiket, sudah booking hotel, mau pergi, tapi karena kena COVID itu ya, akhirnya batalkan ya, dibatalkan. Saudara, jadi kadang planning kita, kepingin sudah booking hotel nanti ke sini, akhirnya batal semua. Karena apa? Ya itu, kita kan enggak tahu waktunya Tuhan ya, gitu ya. Saya kalau melihat cucu saya ingat, aduh Eman ya, kungkung enggak lihat kamu ya. Mereka sudah tumbuh ya, sudah besar. Jadi saya ingin ya setahun sekali lah. Kalau dia tidak kemari, kalau dalam 1 tahun itu dia sudah kemari ya saya enggak ke sana ya. Tapi kalau dia enggak kemari, saya ke sana begitu ya. Ya, itulah sedikit kesaksian ya. Sekarang firman Tuhan saya akan berikan judul tentang kesabaran ya. Memang beberapa waktu ini setelah kita tanggal berapa itu ya, tema kasih, lalu diurut gitu ya, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sekarang kesabaran ya. Nanti minggu depan kemurahan ya, supaya kita lebih bisa menerima itu ya. Nah, kesabaran
Itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Kesabaran itu yang Tuhan mau. Kita akan baca, saya minta bantuan Ibu Syuing, Amsal 16 ayat 32. Tes. Ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amin. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi bisa disimpulkan dengan adanya kesabaran ini akan membawa kemenangan. Ya, kemenangan walaupun berkorban. Pahlawan itu kan berkorban toh, ya, tapi menang, ya. Ada yang diraih. Nah, Saudara, zaman sekarang ini semua inginnya itu instan, cepat gitu ya. Apa sajalah, ya. Coba Saudara renungkan. Ya, baik makanan sehingga ada makanan cepat saji, ya, cepat gitu ya. Itu yang diinginkan, mau dicari orang. Juga untuk kerja atau berkarya. Seringkali orang mau cepat berhasil, cepat sukses gitu ya. Cepat lihat hasil gitu ya. Seringkali orang seperti itu inginnya cepat pokoknya. Ya, padahal Saudara, segala sesuatu itu perlu proses. Ada prosesnya, ya toh. Tapi orang manusia ini kebanyakan ya maunya itu cepat, tidak sabar gitu ya untuk menunggu. Ya Saudara, coba perhatikan Saudara, misalkan ya di jalan traffic light yang ada ini, sudah ada rambu-rambunya, kan? Mungkin kalau saya mendahului orang yang ada di belakang atau di belakang, di depan saya ada orang yang sedang mengendarai mobil, di sana traffic light, saya juga keburu ya mungkin cepat-cepat begitu ya. Lalu dalam pikiran ini bisa seperti ini loh. Waduh nututi enggak ya, merah enggak, ayo cepet gitu ya. Antara depan dan belakang itu bisa seperti itu. Kita mengharap ayo cepet, ini kok pelan ya. Kok pelan kamu, dalam hati bisa seperti itu ya. Nah padahal yang di depan itu dia katakan nanti gegek merah, tak pelan. Saudara, jadi bisa beda, pandangan ini bisa beda antara orang satu dengan orang yang lain. Lain orang, ya. Kalau sudah tahu merah, hijau, jalan, ya. Sebelum merah kan apa itu? Kuning. Ayo Saudara, kalau Saudara mengalami seperti itu, maunya sebelum kuning ngebut cepet atau ngerem? Ayo, jawabannya Saudara sendiri, ya. Mungkin di antara kalau dua orang di dalam mobil itu, yang satu beda, banter-banter, pelan-pelan. Yang satunya, jangan ngomong gitu, yang nyetir kan aku. Siapa yang nyetir? Diam aja. Nah, bisa berantakan, bisa geger Saudara. Karena dari dua orang ini pandangannya beda. Ya. Satunya ingin cepat, tanpa resikonya nanti, ya begitu ya Saudara.
Tapi firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah ya, kesabaran itu membawa kemenangan. Saudara, nanti saya akan berikan contohnya ya. Contoh di dalam kisah, di dalam firman Tuhan disebutkan juga. Nah, kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Buah roh. Dan sudah dinyanyikan, sudah mengerti. Anak-anak sekolah minggu diajarkan. Mungkin Bapak Ibu perlunya juga menghafalkan itu. Ya, untuk bisa hafal itu lebih mudah kita nyanyi. Ya, gitu toh. Ya, kalau kita menyanyi sambil oh ya, oh gini. Coba bisa enggak kita menyanyi? Theo, coba Theo, kamu main Theo. Kita nyanyikan buah-buah roh itu. Buah-buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22, 23. Coba Ibu Syuing bacakan dulu ya. Nanti kita menyanyi, tidak usah lihat itu, tapi ya, coba dibacakan. Tes. Ya, yuk. Galatia Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. ya, di situ ada 9 buah roh. Kita akan menyanyikan. Ayo kita menyanyi bersama. Kasih, sukacita. Segitu ya. Kita menyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin, amin. Puji Tuhan, thank you, Theo. Ya, di sini disebutkan kasih, sukacita. Itu buah roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita memiliki Roh Allah tinggal di dalam hati ini, dia akan berbuah-buah dalam hidup ini. Ada kasih. Saat apa? Saat kita tidak melihat orang lain bisa kita kasihi mungkin kita tidak suka. Tetapi kalau ada buah roh, kita tetap mengasihi. Kita tetap mencintai tanpa pamrih. Ya, itu dari Roh Kudus. Ada sukacita. Pada saat keadaan tidak sukacita. Banyak problem, tekanan ada, masalah ada. Tapi dalam hati ini tetap tenang. Ada sukacita. Dan lain sebagainya. Bukan karena dibuat-buat, bukan. Tapi karena roh Allah yang ada dalam diri itu yang membantu kita, yang mensupport kita, yang memberikan pengharapan. Ya, pada saat kita mungkin kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Wah, enggak sabar. Enggak sabar menghadapi keluarga, menghadapi kata-kata yang kasar, menghadapi segala macam, enggak sabar ya. Tapi Roh Kudus yang hidup ini di dalam hidup kita, itu yang menguasai hidup kita. Kita bisa ada kesabaran.
Ya. Tuhan itu tidak sembarangan ya. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Benar, tidak bisa. Ya, tidak boleh dibuat seperti alasan ya. Segala macam. Tuhan lihat dalam peribadatan kita juga, dalam hati dan mulut kita itu harus benar-benar sama ya. Karena Tuhan itu Tuhan melihat. Puji Tuhan. Nah, jadi saat situasi sulit bagaimanapun, keadaannya apapun, yang menjadi pertanyaannya bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi hati kita, hidup kita ini? Ya. Kita bisa menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan kah? Dengan cara tadi berdoa, minta, tidak henti-hentinya berharap, percaya. Itu menantikan pertolongan Tuhan. Ataukah kita justru lari meninggalkan Tuhan? Hanya dua saja. Hanya dua kemungkinan ini. Pada saat situasi yang sulit, bagaimana reaksi kita? Contohnya, pada saat kita mau menantikan pertolongan Tuhan, berarti kita bisa introspeksi diri, ya. Kenapa ya? Kok ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Ya. Tidak menyalahkan. Oh, karena kamu selalu marah, tidak sabar, bukan itu. Tetapi kalau menantikan pertolongan Tuhan berarti gini, introspeksi diri. Kenapa ya hal ini kok terjadi ya? Oh Tuhan, Engkau mau melatih diriku. Engkau mau melatih aku ini Tuhan. Untuk aku ini bisa enggak? Bisa enggak aku ini mengendalikan hidupku ini? Apa aku ini menginginkan kedaginganku yang aku lampiaskan, atau aku mempersilahkan Roh Allah aja yang mimpin hidupku? Ya, itu saudara. Jadi penting sekali. Setiap orang memiliki keadaan yang mungkin membuat kita tidak sabar, ya. Menunggu tadi, tidak sabar, menanti, tidak sabar untuk melihat keadaan yang tidak menentu ini, ya. Lalu mengambil tindakan, tapi tindakan itu ternyata melawan kehendak Tuhan. Ya, saya akan memberikan contoh, yaitu tentang kehidupan Saul. Tahu ya Saul ya? Tahu Saul itu adalah raja Israel yang pertama kali. Ya. Karena dia mengalami ketakutan saat dia melihat tentara Filistin yang ada, ya. Wah, dia ketakutan. Saul itu tidak sabar. Saul tidak mau menantikan pertolongan Tuhan, padahal Tuhan kan katakan toh, aku akan menyertai kamu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendakku. Ya, tumpas semuanya itu, jangan sisakan. Ya. Raja-raja pada saat itu adalah Agag, ya. Sudah ditumpas, ya. Tapi Saul pada saat itu dia melihat, ya dah, ya ditumpas mungkin rajanya, tapi hartanya, kekayaannya, eman-eman, ya, lembu sapinya yang tambun-tambun, domba, kambing dombanya yang banyak. Wah, ini tak ambil aja, ya, diambil, dibawa pulang, ya. Nanti alasan apa? Kan bisa untuk nanti persembahan kepada Tuhan. Nah, salah lo ya. Dia tidak mentaati perintah Tuhan secara penuh.
Begitu loh. Ya. Ini berbahaya ya. Seringkali alasan akhirnya sudah aku beresin semuanya, itu kambing dombanya bawa kandang, masuk kandang, nanti dipersembahkan untuk persembahan kepada Allah. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Saya ingat ada ayat mengatakan Tuhan itu berkata-kata agak keras seperti ini loh. Kamu beribadah, hati dan mulutmu tidak sama, ya. Jadi mulut dan hati ini tidak sama, sehingga dikatakan seperti munafik. Ya, jangan sekali-kali berkata. Tadi saya juga cari ya, saudara. Mungkin nanti ya. Begini, jangan sekali-kali berkata sebetulnya kita ini diwajibkan untuk memelihara orang tua ya toh, merawat orang tua, ngopeni, peduli dengan orang tua. Tetapi seringkali dalam kenyataannya kita katakan, semuanya itu sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Ya, mungkin sorry ya Ma, sorry aku tidak bisa membelanjain kamu ya. Aku sudah berkorban untuk Tuhan. Aku sudah memberi, aku sudah perpuluhan. Mungkin seperti itu ya saudara. Dan Tuhan lihat berbahaya sekali. Seringkali manusia ini bisa memutarbalikkan kenyataan. Tadi saya baca itu di luar coba dibaca di dalam Matius 15, enggak apa-apa. Matius 15 ayatnya 7 sampai 9. Tolong Ibu Syuing, ini di luar catatan ya, tapi enggak apa-apa. Kita tambahkan. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, lalu dibaca di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, saudara, jelas sekali ya. Ini ayat ini timbul dalam pikiran saya ya, yang bisa berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau ibunya, kepada orang tuanya ya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, untuk memberi sangu kamu, untuk memberi dipersembahkanlah anak pada orang tua itu, ingat gitu ya, diberikan apalah ya. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Enggak ada, sudah aku berikan, sudah aku korbankan itu loh. Sudah aku persembahkan. Saudara, itu dinilai oleh Tuhan. Hati-hati engkau orang munafik. Munafik. Sebab bangsa ini bisa memuliakan dengan bibirnya tapi hatinya jauh, ya. Nah, inilah saudara. Seperti halnya Saul. Saul bisa seperti itu. Dia melihat situasi keadaan, dia mulai takut. Kita baca, sudah dibaca belum tadi? 1 Samuel 28 ayat 4 sampai 7. 1 Samuel 28 ayat 4 sampai 7. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem.
Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ayat yang kelima, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dalam mimpi, baik dalam urim, baik dalam perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya itu menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ya, ini nanti saudara baca seluruhnya ya di dalam 1 Samuel 28. Saya akan ringkas di sini karena mengalami Saul ini, karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin ya, melihat dengan nyata keadaannya ini, matanya melihat, memandang ya. Nah, Saul itu tidak sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dia lari, dia bingung, dia mencari pertolongan kepada yang lain dan memanggil arwah. Apa itu arwah? Meminta petunjuk pada orang mati. Wah, berbahaya ini. Ya. Padahal Tuhan Allah itu Allah yang maha sanggup melakukan segala sesuatu. Tadi ayat Pak Chandra bersaksi dengan satu ayat membaca ya itu menjadi rema. Di mana Pak yang dikatakan Markus 1 ya dikatakan ayat 40. Waktu ditanyakan, kalau engkau mau aku sembuh, jawab Yesus, aku mau. Ya, itu diimani, ya toh. Jadi rema, apa yang disaksikan sembuh, ya. Ya, itu cara Tuhan. Jadi Allah itu sanggup bisa melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita tidak bisa pikirkan. Saudara. Tapi Saul pada saat mengalami ketakutan, apalagi diintimidasi ya, pikirannya itu mulai jalan, mulai memikirkan apa ya ini, aku ini terbatas, ayo carikanlah. Teringat dia akan Samuel, ya, nabi yang bisa mendidik dia, yang tahu ya. Tapi Samuel kan sudah mati ya saat itu ya. Nah, akhirnya dipanggilkan arwah. Nah, saudara. Jadi dia mendatangi peramal di Endor ya, di Endor itu orang bangsa Filistin memanggil arwah. Nah, kalau pemanggil arwah itu ditulis nekromansi ya, nekromansi. Praktek ini sangat dilarang dalam firman Tuhan. Tidak boleh ya. Tapi itu yang dipercayai oleh Saul. Saudara, hati-hati ya. Kita sebagai orang percaya boleh sih boleh. Mungkin ke pemakaman begitu loh. Oh, bersihkan, tapi kalau kita minta di sana berdoa, ngomong seperti ngomong sama arwah, itu loh, iya toh? Pak, aku gini, ma, aku gini, gini. Kita percaya di situ berbahaya. Firman Tuhan katakan itu adalah kekejian, hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Saudara, saya sedih saudara kalau orang tidak bisa apa istilahnya itu kalau bahasa Inggrisnya move on gitu ya. Bisa bergerak maju atau melangkah berpandangan yang baik gitu loh. Ya, aku sedih, aku ditinggalkan kok begini, menyesali diri.
ya, datang ke kuburan itu, mau membersihkan, merawat. Aku mengasihimu. Kita menganggap masih ada orang di sana. Itu sangat Tuhan tidak mau. Nah, bagaimana? Supaya tahu itu bagaimana? Kita harus men-sharingkan, memberitahu bahwa ada tempat bagi orang-orang yang sudah mati di dalam Yesus. Ingat ya saudara, pada saat Lazarus dan orang kaya mati kan, ya. Lazarus duduk di kanan, ya, Bapak Abraham, kan gitu ya. Lalu si orang kaya yang mati itu dia melihat, aduh, tersiksa aku di sini, aku tersiksa di sini, dan dia melihat Lazarus. Dia berkata apa? Nanti dibaca. Nanti saudara baca ini di luar ya, di dalam Lukas 16, nanti dibaca saja. Saya hanya menceritakan ini. Ya, Lazarus ini dan orang kaya, dia katakan, suruhlah Bapak Abraham, ya, suruhlah Lazarus itu datang ke rumahku, ke rumah bapakku. Sebab di sana masih ada 5 saudaraku yang hidupnya sama seperti aku. Aku menderita di sini, aku tidak mau saudara-saudaraku itu mengalami seperti aku ini. Tolonglah, suruh dia pergi. Apa yang terjadi? Katanya, Abraham menjawab apa? Sudah ada kesaksian Musa, sudah ada kesaksian para nabi di sana. Ya. Sedangkan kamu dan kita ini ada pemisah yang tidak bisa dilewati. Ya. Saudara. Nah, kesaksian Musa dan para nabi itu adalah firman Allah ini, perjanjian lama, perjanjian baru yang bisa dibaca. Kalau orang Yahudi, orang Israel ada Torah, Tanakh, ya, buku-buku ada semua. Tapi mereka sama, perjanjian lama dan baru itu dibaca oleh orang Yahudi saat ini. Seringkali kalau saudara mungkin lihat YouTube-nya ya, ada channelnya itu So It Be, ya, So It Be, nanti dilihat ya. Saya kemarin share ke anak-anak muda, remaja. Coba, saya berikan kepada Ray anaknya Wimpi ya. Karena dia senang bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Nah ini kesaksian di channel itu, So It Be itu. Saya bilang, Ray, kamu lihat ini. Nanti share ya ke tante ya. Oh iya tante, sebab dia kan senang bahasa Inggris gitu. Dan itu bahasanya agak mudah gitu ya. Dan untuk anak-anak muda saya bilang, aduh benar saudara, apa yang dikatakan di channel ini, ada orang yang menginjil, kamu bagaimana menanggapi tentang Yesus itu? Saya percaya Yesus, dia adalah Allah. Bagaimana kamu, salahkah saya? Setiap kali ketemu orang begitu ya. Lalu dikasih jawaban. Maksudnya yang menanya itu berkata, saya ini orang Israel, saya orang Yahudi, tapi saya percaya kepada Yeshua HaMashiach, ya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat. Bagaimana menurut pendapatmu? Saya salahkah? Tolong diberi jawaban. Jawabannya itu beda-beda. Ada yang mengatakan, tidak sih, tidak salah. Ada yang mengatakan, wah saya mengalami berapa tahun yang lalu. Nah mulai di situ ya, banyak. Nanti saudara lihat aja ya. Nah saya teruskan di sini. Saul ini dia tidak sabar, dia memanggil arwah. Dia menanyakan. Ya, akhirnya apa yang dikatakan, yang keluar, dia memanggil arwah,
memang suara Samuel itu yang berkata-kata. Waduh, saudara, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua ini, saya hanya dengar ceritanya aja. Permainan apa yang manggil orang meninggal dulu? Nah, jai langkung katanya, tapi saya enggak pernah lihat sendiri. Katanya ya, loh kok bisa? Apa benar-benar orangnya datang? Itu yang datang adalah roh iblis, saudara. Iblis itu adalah penipu. Dia menyamar. Bahkan dia menyamar seperti malaikat terang. Bisa menerangkan, bisa ngomong. Loh, persis dan lain-lain. Hati-hati, saudara. Ya, jangan kita masuk mengimani di situ ya. Keluarlah dari situ karena hal seperti itu tidak diinginkan ya. Tuhan tidak menghendaki. Biarlah kita bisa mengalami ketenangan. Jangan sampai pikiran ini yang sudah kalut karena ketakutan, pikiran ini terus memikirkan hal-hal yang tidak benar. Tapi Tuhan mau kita menyerahkan hidup ini dan mempercayai Tuhan. Ya. Kita mau menundukkan pikiran ini kepada Tuhan saja sehingga kita terbebas dari rasa takut. Yaitu dari apa? Dari roh. Buah roh tadi. Ada kesabaran. Yakin, percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Aku harus menunggu. Oh, aku harus sabar. Ya saudara. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Pada saat kita mengalami ketakutan, terintimidasi, mari tundukkan pikiran kita kepada Tuhan. Sehingga kita terbebas dari rasa takut itu. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Allah tidak memberikan, ada ini kata-kata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Lah kalau ada takut gimana? Ya bukan dari Tuhan, harus disingkirkan. Caranya bagaimana? Ya mempercayai Tuhan, introspeksi diri, ngikut apa yang Tuhan mau. Ya, firman Tuhan itu hidup. Pada saat kita khawatir, takut, oh firman Tuhan katakan, jangan takut, serahkan segala khawatirmu padaku, aku yang memperdulikan kamu. Amin, amin, amin. Percaya. Tapi kalau saudara tidak terisi, ya kosong saudara. Tidak pernah firman Tuhan itu saudara baca, atau saudara menjadi kenyataan hidup, ya kosong, bingung saudara. Khawatir keadaan seperti ini gimana, ya tidak tahu. Jadi perbuatan kita salah. Kepada yang lain-lain kita menjadi salah. Ya, itu ada efeknya seperti itu. Tapi Allah itu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, kalau mau dikupas apa itu banyak ya saudara. Tapi nyata, kekuatan ada, kasih tetap kita bisa melakukan kasih. Walaupun kita tidak melihat kasih, yang nyata itu kita diintimidasi, kita disalah-salahkan. Aduh gimana ya, tapi kalau ada kasih, roh Allah yang bekerja. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan juga percayalah, katanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan separuh, hati itu jangan separuh diberikan separuh ya. Kemarin doa malam
Ibuku sharing ya toh. Katakan jangan mendua hati. Jangan. Hati itu jangan dibagi dua. Sana ya, sini ya, separuh-separuh lah. Kalau enggak berhasil Tuhan ya sananya. Hati-hati, Tuhan lihat mendua hati. Tuhan katakan silahkan. Ya. Tapi kalau kita mau mempercayai Tuhan, walaupun tidak melihat, tapi kita percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri, pengertianmu sendiri. Ya, jangan. Kita bisa salah. Saudara, tadi dikatakan pemanggil arwah itu disebut nekromasi. Nekromasi itu praktek ini dilarang di dalam firman Tuhan. Kita akan baca apa yang merupakan larangan, yang merupakan kekejian ini di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, jangan ada, ya. Kalau kita belum mengenal Tuhan, tidak pernah mendengar firman, ya mungkin dulu ya, kalau begitu bawa ini. Tadi kemarin saya dengar Ibu Kus waktu melayani di doa malam, dulu itu disuruh bawa gunting, bawa pisau, ya gitu. Saat belum mengenal Tuhan, untuk apa? Melindungi diri karena saat itu sedang hamil, ya toh? Itu yang dilakukan. Ada banyak kepercayaan nenek moyang. Kalau tidur anaknya, cucunya misalkan, supaya tidak nangis terus, jangan lupa kasih itu loh, penebah di situ, ya. Iya apa enggak, saudara? Pernah enggak? Penebah ditaruh di situ, kenapa? Supaya nanti kalau mengganggu, ini loh, ini takut sama ini. Waduh, hal seperti itu ya saudara, itu sudah ditanamkan kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Nanti ada suara tekek gitu ya, tekek, kaya, tekek, miskin, tekek lagi, was mandek, miskin, waduh rek menaskin aku. Nah saudara, jangan saudara, hati-hati. Jangan ada kepercayaan yang seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku selalu diberkati Tuhan. Gitu ya saudara. Nah ini loh, jangan seorang pemantera ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal dan meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Keji itu gimana sih saudara? Kalau ngelihat itu gak pingin lihat gitu loh. Aduh, gak kepingin lihat. Mungkin seperti itu ya. Sudah diabaikan. Tuhan gak mau mendengar. Dia gak mau ngurusi. Ya, sudah karmu dah gitu ya saudara. Oh, biarlah kemurahan Tuhan berlaku atas hidup kita. Mengapa penting bagi kita untuk memiliki kesabaran? Mengapa penting? Jawabannya supaya kita tidak salah langkah, begitu ya saudara. Tidak salah langkah. Loh, kesabaran itu apa? Kesabaran saya bisa
tulis seperti ini. Kesabaran itu tidak cepat marah, bisa menguasai diri, ya toh? Sabar gitu ya. Tapi hati-hati loh saudara, jangan sampai kita melihat, oh istriku sabar kok, biar no tak tekan terus-terusan, biar no kapok kon. Hati-hati, di atas kita itu ada Tuhan ya. Firman Tuhan katakan di atasnya kepala suami itu adalah Kristus. Di atas Kristus itu Allah, di bawah suami itu istri, di bawahnya adalah anak-anak. Hati-hati kita ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang salah. Jadi kesabaran itu tidak cepat marah, bisa menguasai diri. Nah, marah itu adalah bentuk emosi yang negatif. Ya toh, orang kalau marah itu kan emosi. Terus kesannya negatif. Bila diikuti, marah itu bukan bila dituruti ya, akan membuat kita tidak bisa berpikir sehat, gitu ya saudara. Emosi yang meledak-ledak bisa melukai orang lain yang kita tidak sadar. Tapi sebetulnya di dalam diri kita ada roh Tuhan kan. Kita gini, kenapa aku ini loh kok marah itu kenapa? Gitu toh. Bahaya kalau saudara sudah marah, wis biarkan memang aku ya wis gini kok. Hati-hati saudara, ya jangan, kita enggak bisa ngomong gitu. Kalau misalkan marah, ya aku ini tadi loh kok marah ini kenapa ya? Aduh, introspeksi dia, oh iya, tadi salah tangkap, salah mengerti aku, sik tak jelaskan gini loh maksudnya seperti ini. Sudah ya minta maaf ya, enggak apa-apa saudara. Ya tapi kalau emosi ini diikuti, maka akan parah ya saudara. Jadi itu marah. Sabar adalah bentuk sikap yang positif, sabar ya. Nah sikap kemampuan untuk bisa menahan diri, menahan emosi dan tidak mengeluh. Orang yang sabar itu biasanya tidak mengeluh saudara, bisa menahan diri. Walaupun mungkin ngenes saudara, ya walaupun mungkin dalam hatinya menangis. Tapi kalau kita bisa menangis kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, aku mengalami seperti ini, keadaan keluargaku seperti ini, tidak ngerti-ngerti Tuhan, tolong Tuhan. Aku tetap mau sabar, berikan roh kudus-Mu ada di dalam hidupku. Pasti saudara, cepat atau lambat, doa itu didengar, dia akan bekerja. Ya. Bekerja kepada orang yang kita doakan. Mungkin kita katakan tidak ada perubahan, biar aja ya. Nanti suatu saat dia juga mengalami proses Allah ini. Ya. Tapi kita sudah melakukan kesabaran. Ya, jangan sendiri saudara, jangan ya. Bersama Tuhan itu bisa. Manusia ini memiliki batas-batas kesabaran. Kalau bisa mengatasi ya puji Tuhan, ya toh saudara. Tetapi kalau tidak bisa bagaimana? Makanya ada istilah stres, ya toh, stres dan lain sebagainya. Saya harapkan dalam hidup kita tidak akan seperti itu. Ya. Kalau saudara merasakan berat, enggak apa-apa, bisa tante bantu doa atau saya tolong dibantu doa. Ya bantu doa mungkin enggak usah didoakan orang dengar lah. Tapi doakan, itu sudah melegakan ya saudara. Apa yang saudara alami itu sudah diutarakan. Dan kami akan berdoa. Ya saya kadang-kadang mikir, Tuhan kau tahu si A si B si Tuhan tahu. Tapi kalau enggak diberitahu kan enggak tahu saudara. Ya enggak tahu kan. Gitu ya. Itulah sebabnya kita perlu ya. Ya Tuhan itu memiliki batas kesabaran juga. Ya. Saya akan menayangkan nanti
foto-foto ya. Nah, di sini kalau kita lihat saudara, akhir-akhir ini tepatnya bulan Februari atau Februari ya. Ya kayak di mana di situ ada berita. Kalau berita di TV Indonesia ada sih ya tentang gempa di Turki ya dan lain sebagainya. Nah, ini saya tadi minta ya. Ini mungkin tidak ada di TV Indonesia ya. Saya tidak setel TV, tapi saya lihat di YouTube gitu ya. Nah, makanya saya ambil fotonya. Ini apa saudara? Ini adalah dari satu tayangan TV ya, CBN News itu ya. Dia mengutarakan bahwa pada tanggal 24 bulan Februari tahun 23 ini ada kegerakan yang besar yang terjadi di universitas yang ada, yaitu di Kentucky, Texas ya. Nah, tolong terus ditayangkan, ada beberapa. Nah, ini berita-berita yang masuk ya, entah saudara TV menayangkan enggak? Mungkin tidak ya. Karena apa? Ada kegerakan KKR besar yang terjadi di Universitas Kentucky, Texas ini. Banyak orang yang dilawat Tuhan. Ya, itu. Banyak orang yang secara massal dilawat Tuhan di universitas ini. Seperti yang terjadi 52 tahun yang lalu, itu pernah terjadi kegerakan seperti ini. Tahu-tahu orang-orang bisa menangis, berdoa, menyembah Tuhan. Ini terjadi di universitas yang ada ya. Nah, mahasiswa dalam kumpulan itu menyembah Tuhan, tidak peduli siapa dia, tapi dia menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Itu ditayangkan Februari tanggal 24. Ya saudara, ini berita-berita yang ada. Kegoncangan apa? Kegerakan rohani yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi Roh Kudus itu menjangkau, saudara. Tapi ada sebagian kegoncangan apa yang terjadi di Turki. Ya, di Turki juga terjadi kegoncangan, ada gempa bumi yang mati berapa? Saudara dengarkan? Saudara, itu juga termasuk ada orang-orang percaya di situ, bukan hanya orang yang tidak percaya Tuhan, tapi kejadian itu bisa terjadi oleh setiap orang, setiap keadaan, setiap negara. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tetapi biarlah dalam hidup ini kita setiap hari kita minta pimpinan Tuhan. Berikan kepadaku Tuhan hati yang mengerti seperti hatimu Tuhan. Ya, untuk aku bisa berkenan kepadamu. Paling tidak kalau hari ini dikatakan kesabaran, beri aku kesabaran dalam menangani segala hal, dalam melihat segala hal. Mari lakukan dengan tuntunan kasih Allah. Pada saat kita enggak mampu, kita angkat tangan nyembah Tuhan. Kita angkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya ada yang
binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang difirmankan, yang kita baca, yang kita mengerti, yang kita belum terima. Tapi Tuhan tidak lalai, saudara. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin lupa, mungkin ya. Lama tidak didengar Tuhan. Lama aku bergumul. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Mau sabar. Kalau Tuhan sabar, bagaimana kita? Karena ia Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semuanya, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi semuanya untuk bisa mengandalkan Tuhan, untuk bisa mempercayai Tuhan, untuk bisa berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Saya akan mengajak kita menyanyikan lagu Sebab Kau Besar, perbuatanmu ajaib. Perbuatan Tuhan ajaib. Kita mempercayai Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
saudara, saudara yang bisa merasakan lawatan Allah yang hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Firman sudah kita dengar mengenai kesabaran. Bagaimana dengan kehidupan kita yang kita masih hidup, yang kita masih bernafas sampai saat hari ini? Sudahkah kita sabar terhadap satu sama lainnya? Baik istri terhadap suami, baik suami terhadap istri, baik orang tua terhadap anak, bahkan anak terhadap orang tua. Sudahkah kesabaran ada di dalam setiap pribadi kita? Jikalau kita merasakan kurang ada kesabaran, mari saudara, tidak usah ragu, mohon ampun di hadapan Tuhan sore hari ini. Ampuni kami Bapa, ampuni. Ampuni kami Bapa, ampuni. Terkadang di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang harus kita perbaiki mengenai kesabaran ini, saudara. Sebenarnya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, memberi pengertian kepada kita, memberi hikmat kepada kita. Bagaimana kita harus melangkah dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita harus bersyukur dan berterima kasih atas firman-Nya yang sudah kita dengar. Biarlah kesabaran itu yang datang dari Tuhan memberi pengertian lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin hamba-Mu berdoa hanya sebentar, tetapi kami yakin dan percaya firman yang sudah kami dengar akan memberi pengertian yang lebih dalam lagi. Ubahlah kehidupan kami saudara, ubahlah kehidupan kami Tuhan, untuk kami lebih hidup, untuk kami hidup di jalan-Mu yang benar-benar, oh Tuhan, benar-benar kami butuhkan Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi kami yakini dan kami imani firman-Mu akan terus menuntun kehidupan kami Bapa. Terpuji-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat Ibu Gembala. Kita akan berikan persembahan, naikkan pujian jalan hidup orang benar. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pada saat ini. Mari kita naikkan pujian terima kasih Tuhan refnya saja. Dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Syukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau bersama kami. Saat ini kami berdoa untuk yang berulang tahun, Ibu Samuel, Ibu Yis, Shirley, Bapak Akio dan anak Jonathan. Tuhan, terima kasih untuk perpanjangan umur yang Kau berikan. Biarlah hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang keluar kota, Ailan, Tuhan lindungi dalam perjalanan pergi dan pulang dengan selamat. Engkau sertai. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan Engkau akan pulihkan, Engkau akan jamah. Oh Tuhan, Engkau tidak tinggalkan anak-anak-Mu dimanapun berada, bagaimana keadaannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik mamanya Ibu Lili, juga kami berdoa mamanya Eva, juga Bapak Kwang Fu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur sebentar, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami. Pada saat kami keluar rumah, masuk di rumah, kami bekerja, dimanapun kami berada, Tuhan sertai, jaga, lindungi selalu kami dimanapun berada. Terpujilah namamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.